Kesaktian Empu Raja Uti berubah wujud hingga 7 rupa. Dalam kosmologi Batak Toba, Raja Uti dikenal sebagai sosok sakti yang perannya berfungsi sebagai pengantara manusia dengan mula jadi Nabolon atau sang pencipta. Pusubuhit sendiri oleh masyarakat Batak tradisional dianggap sebagai kiblat spiritual masyarakat Batak. Ya, masyarakat Batak meyakini Raja Uti mampu menjelma menjadi 7 rupa. Ketujuhnya terlihat jelas di pesanggrahan yang ada di Pusuk Buhit. Alkisah teman, Raja Uti adalah putra sulung dari Guru Tatea Bulan, cucu dari si Raja Batak, diperkirakan lahir tahun 1200-an. Orang tuanya mengasuh ia secara sembunyi-sembunyi di salah satu gua di lereng gunung Pusuk Buhit. Saat lahir, wujudnya tidak sempurna, tidak mempunyai kaki dan tangan, tetapi tekun beribadah kepada Opu Mula Jadi Nabolon. Ya, berkat ketulusan hatinya yang putih suci, murni dan tak ternoda, na putih sohaliapan, na putih sohapupuran, doanya terjawab dan ia dapat bersalin rupa menjadi manusia sempurna. Ketika Mula Jadi Nabolon menyempurnakan fisiknya, Raja Uti kemudian pergi ke barat, yang diistilahkan sebagai tempat matahari terbenam atau Hasundutan, yakni Barus. Konon di sana, ia membuka perkampungan di Hilir Barus, yang kelak berkembang menjadi kerajaan. Di situ Raja Uti lebih dikenal sebagai Raja Hatorusan. Ia pun memerintah di sana untuk beberapa dinasti. Dikisahkan bahwa Sisingamangaraja I harus menempuh perjalanan jauh dari Bakara menuju Barus guna menemui Raja Uti yang adalah hula-hula atau tulang pamannya sendiri. Dalam genealogis Batak, Raja Uti adalah putra Guru Tatea Bulan. Guru Tatea Bulan sendiri anak sulung dari si Raja Batak. Adik Guru Tatea Bulan adalah Raja Isumbaon. Karena situasi atau kebiasaan bahwa keturunan Raja Isumbaon selalu memperistri anak perempuan dari keturunan Guru Tatea Bulan. Ini mengakibatkan pihak Raja Isumbaon menjadi pihak Parboru bagi pihak Guru Tatea Bulan yang menjadi hula-hula. Dalam konsep Dalihan Natolu, Parboru wajib menghormati pihak hula-hula dan biasanya selalu akan memohon berkat kepada hula-hulanya. Ya, jika hendak melakukan sesuatu pekerjaan besar. Kebiasaan ini diteruskan sampai pada Sisingamangaraja I yang merupakan keturunan Raja Isumbaon. Mendengar kabar bahwa ada seorang pamannya yang sakti bernama Raja Uti yang bermukim di Barus, ia langsung menuju ke sana. Setelah menghadapi berbagai rintangan, ia pun berhasil menjumpai pamannya itu. Oleh Raja Uti, Sisingamangaraja I diberi pusaka berupa pisau gajah dompak yang menjadi semacam regalia untuk mendirikan dinasti kerajaan. Yang memiliki pisau gajah dompak layak untuk diangkat menjadi seorang raja. Empu Raja Uti ini dapat berubah wujud hingga 7 rupa, dan kita bisa lihat 7 patung yang ada di pesanggrahannya. Nah, wujud pertama kalinya adalah tidak punya tangan, tidak punya kaki, atau seperti terlihat di bawah ke-7 patung di atas, di mana ada sebuah patung yang berada di bawahnya. Jadi yang di bawah itulah teman wujud Empu Raja Uti yang pertama kali sebelum ganti wujud menjadi ke-7 rupa di atas. Sebagai keturunan pertama dari Empu Guru Tatea Bulan, Empu Raja Uti meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Pusuk Buhit demi memohon kepada Mula Jadi Nabolon agar boleh dia dijadikan menjadi raja di antara saudara-saudaranya, karena dia adalah putra yang sulung dan pertama keluar dari rahim ibunya. Jadi pantaslah dia menjadi raja. Kemudian lanjutnya, tapi apa dayaku sebagai orang tak sempurna, sebagai manusia yang selalu dianggap remeh oleh saudara-saudaraku.
Nabolon mengabulkan permintaan Gumeleng-Geleng, dan seketika tubuh Gumaleng-Geleng berubah menjadi manusia yang sempurna, yang memiliki kaki dan tangan bertumbuh normal. Diberi kuasa oleh Mula Jadi Nabolon menjadi orang sakti yang disebut namanya menjadi Raja Biak-Biak. Setelah Gumeleng-Geleng disempurnakan menjadi perkasa sebagai Raja Biak-Biak, maka Mula Jadi Nabolon kemudian pergi ke tahtanya melalui Pusuk Buhit, dan jadilah Biak-Biak menjadi Raja Pertapa Sakti. Setelah sekian lama dalam pertapaannya, Raja Biak-Biak dengan percaya diri turun dari Pusuk Buhit, hendak menjumpai orang tuanya dan saudara-saudaranya, dan membayangkan bahwa dia akan disambut oleh keluarganya itu sebagai raja, karena dia sebagai anak yang tertua, dan lagi pula dia telah menjadi manusia sempurna dan sakti. Anggapannya itu ternyata meleset, dan dia menjumpai keluarganya sudah berantakan, bercerai-berai. Ya, karena ulah Seribu Raja dan si Boru Pareme yang memiliki cinta terlarang. Raja Biak-Biak tidak menjumpai lagi si Boru Pareme dan juga Seribu Raja adiknya. Mereka berdua telah diusir keluar dari kampung. Ya, Raja Biak-Biak sangat kecewa bahwa keluarga keturunan ayahnya sudah berantakan dan bercerai-berai. Maka ia pun pergi ke Singkil. Ya, Raja Biak-Biak memiliki tubuh sempurna dan memiliki kesaktian tinggi sehingga raja-raja setempat mempersembahkannya istri. Kekuasaannya kemudian membentuk sebuah kerajaan Batak, dan dia digelari sebagai Raja Uti karena memiliki uti-utian dari Mula Jadi Nabolon sebagai kesaktiannya. Kekuasaannya berkembang di Singkil, teman, Kluwet, dan sampai ke Barus yang ramai dengan perdagangan. Para keturunannya banyak yang menguasai kerajaan laut di pesisir pantai barat Pulau Sumatera, bahkan sudah menjalin persahabatan sampai ke pesisir pantai selatan Pulau Jawa. Tugu Opu Raja Uti terletak di Desa Lobutua, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah atau Tapteng. Berdiri sebuah tugu dari sosok seorang tokoh yang ternama atas kesaktiannya, yaitu Raja Uti. Dalam mitologi Batak, ia dikenal dengan kesaktian yang perannya berfungsi sebagai pengantara manusia dengan Mula Jadi Nabolon atau Sang Pencipta. Tugu Raja Uti didirikan pada tahun 1986 oleh seseorang Boru Sihotang, asal dari Pangururan, Kabupaten Samosir. Kemudian pada tahun 1998, bangunannya direnovasi oleh orang yang berasal dari Jakarta, tapi tidak tahu jelas siapa namanya. Berikut penjelasan nama dan gelar masing-masing untuk 7 wujud Opu Raja Uti. Yang pertama, Raja Gumeleng-Geleng ketika lahir tidak berkaki dan tidak bertangan. Yang kedua, Raja Nasiak Bagi, hidupnya penuh penderitaan sejak lahir, dan apabila membaur dengan masyarakat, ia menjelma menjadi seorang santa pengembara miskin, berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk memberi pengajaran dan pesan moral. Yang ketiga, Raja Biak-Biak. Yang keempat, Raja Miok-Miok. Yang kelima, Raja Hatorusan sebagai Hatorusan Patik Dohot Uhum, sebagai utusan yang membawa wahyu untuk memberikan pengajaran kepada keturunan Batak di bidang hukum dan aturan yang berasal dari Opu Mula Jadi Nabolon. Yang keenam, Raja Uti atau Raja Uti Mutia Raja Uti Soramate, Raja Soramatua, yang artinya, teman, yang tidak meninggal, yang tidak bertambah tua, sampai 7 keturunan. Yang ketujuh, Ompu Raja Muba-Muba. Ia bisa berubah wujud menjadi 7 macam penjelmaan. Disebutlah ia Opu Raja Muba-Muba Napitu Hali Muba, Napitu Hali Mali, Napitu Hali Solam. Artinya, Ompu Raja Muba-Muba sang 7 jelmaan, salin rupa sang 7 kali alim,
sang 7 kali saleh. Muba artinya berubah atau menjelma.